Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 1901040039, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perorganisasian dakwah. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu perorganisasian dan apa itu dakwah. Perorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan. Sedangkan dakwah merupakan menyeru, mengajak, memanggil ke jalan yang benar. Jadi, perorganisasian dakwah merupakan kegiatan untuk mengatur sumber-sumber yang dibutuhkan dalam proses berdakwah agar dapat berjalan dengan sukses. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk organisasi dakwah. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah atau pembagian kerja. Jadi, pada hakikatnya setiap individu memiliki spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatan, bukan mengerjakan seluruh kegiatan. Yang kedua ada departementalisasi dakwah. Pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang diklarifikasikan melalui spesialisasi kerja sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama sehingga dapat dikoordinasikan. Yang ketiga ada rantai komando. Garis wewenang yang tidak terputus yang terbentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah departemen masing-masing. Yang keempat ada rentang kendali, merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi dan struktur dakwah. Yang pertama ada takaran dan struktur besar kecilnya organisasi dakwah akan mempengaruhi strukturnya. Organisasi yang besar dan dengan banyak anggota di dalamnya akan cenderung memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi, peraturan dan tatanan disbanding organisasi yang skopnya kecil. Yang kedua ada teknologi dan struktur dakwah. Era modern bukan hanya sebatas dakwah bil lisan saja, tapi juga harus menggunakan suatu bentuk teknologi untuk kemajuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar sasaran aktivitas dakwah dapat tercapai, maka organisasi dakwah harus mampu memperdayakan peralatan, bahan-bahan, pengetahuan atau para dai profesional yang kemudian diformulasikan dalam bentuk kegiatan dai. Yang ketiga ada ketidakpastian lingkungan. Pada tataran aplikasi seringkali organisasi dakwah akan menghadapi kondisi ketidakpastian lingkungan. Oleh karenanya, salah satu cara untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah melalui penyesuaian dalam struktur. Di samping ada faktor eksternal, ketidakpastian juga disebabkan oleh faktor internal. Kemudian kita masuk pada komunikasi dan desain perorganisasian dakwah. Di era sekarang, di mana teknologi komunikasi informasi atau TIK berkembang dengan pesatnya. Hal ini tentunya menjamin kemudahan kepada para penggunanya dalam hal komunikasi dan memperoleh informasi, di mana keduanya dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu selama terkoneksi dengan jaringan. Kejadian ini tentunya memiliki pengaruh terhadap eksistensi organisasi dakwah itu sendiri, di mana kemudahan dalam hal berkomunikasi dengan memanfaatkan TIK akan mempermudah jalannya koordinasi antara anggota organisasi. Ketika koordinasi antar organisasi dakwah bisa berjalan lancar, maka tujuan daripada organisasi itu pasti terwujud. Kemudian yang terakhir ada tujuan perorganisasian. Yang pertama ada membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen dan tugas-tugas terperinci dan spesifik. Yang kedua, ada membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Yang ketiga, ada mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah. Yang keempat, ada mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit. Yang kelima, ada membangun hubungan di kalangan dai baik secara individual, kelompok, dan departemen. Yang keenam, ada menetapkan garis-garis wewenang formal. Yang ketujuh, ada mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah. Dan yang delapan, adalah menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Cukup itu penjelasan dari perorganisasian dakwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.